Halo anak-anak, ya kita akan melanjutkan materi kita ya. Nah di materi sebelumnya di subtema 1 kita sudah membahas tentang subtema aku anggota pramuka. Nah atau anggota pramuka ya. Nah di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang subtema aku anak mandiri ya. Jadi mandiri di sini merupakan salah satu yang diajarkan di dalam kegiatan pramuka ya. Nah, di dalam subtema ini kita akan membahas beberapa bagian mengenai aku anak mandiri ini. Nah, di sini mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya mengambil keputusan untuk menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Nah, jadi mandiri di dalam mengambil keputusan bukan berarti seorang ketua kelompok tidak membutuhkan rekan-rekan kelompoknya untuk mengambil keputusan, tetapi tetap ketua kelompok membutuhkan saran dan pendapat dari kelompok lain. Nah, kemudian sebagai ketua kelompok yang mandiri, dia harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kelompoknya. Itu yang dimaksud dengan mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu janji pramuka adalah patuh dan suka bermusyawarah, ya. Nah, ini salah satu janji pramuka, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, di dalam pramuka, selain kita diajarkan untuk mandiri, kita juga diajarkan, ya, itu tersurat di dalam janji pramuka. Kita harus patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah di sini dimaksud adalah berdiskusi, ya. Nah, berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah. Musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila pada sila keempat. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari sila keempat Pancasila ini adalah kepala banteng. Nah, diingat ya, simbol sila keempat itu adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena filosofinya atau sejarahnya bahwa banteng ini adalah salah satu hewan yang hidupnya itu mau berkelompok, mau berkumpul begitu ya. Selain itu juga banteng ini adalah simbol ketangguhan begitu ya, simbol ketangguhan. Nah, di sini berkaitan dengan sila keempat ini yaitu bermusyawarah ya, bermusyawarah. Nah, di sini ada beberapa contoh pelaksanaan atau penerapan atau pengamalan sila keempat dalam kehidupan. Nah, pada gambar pertama di sini pemilihan kepala desa. Nah, dalam pemilihan kepala desa tentu saja sebelum memutuskan seorang kepala desa, seluruh masyarakat atau warga harus berdiskusi menentukan siapa kepala desa yang tepat untuk memimpin desanya. Nah, tentu ini melalui kegiatan musyawarah, mendengar pendapat dari setiap warga masyarakat. Nah, ini contoh yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan berorganisasi ya, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kedua, pemilihan ketua kelas. Nah, tentu kalian juga pernah melaksanakan itu di kelas. Kita memilih ketua kelas dengan cara mengundi siapa ketua kelas yang cocok untuk memimpin sebuah kelas ya. Kemudian contoh yang ketiga, menyelesaikan masalah. Nah, ini menyelesaikan masalah ini artinya ketika ada di antara teman-teman kamu yang berkelahi, nah kamu bisa memposisikan diri kamu sebagai pihak yang pelerai begitu ya, pihak pelerai. Artinya kalian yang memusyawarahkan masalah tersebut, yang membantu teman-teman kalian untuk berdiskusi sehingga masalahnya itu selesai. Nah, itu adalah pengamalan dari butir sila keempat ini tadi. Kemudian contoh yang keempat, menentukan anggota kelompok. Nah, dalam pembelajaran juga biasa kalian belajar secara kelompok. Nah, supaya adil, kalian juga saling berdiskusi untuk menentukan anggota kelompok, bukan
berdasarkan keputusan satu orang, tetapi berdasarkan keputusan bersama. Makanya dikatakan sebagai keputusan melalui musyawarah begitu ya. Nah, itu tadi mandiri dalam mengambil keputusan. Bagian kedua, mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sebagai anak yang baik ya, kita tentu punya inisiatif atau punya kesadaran sendiri untuk melakukan sebuah pekerjaan ya, apakah itu di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Nah, pada bagian ini kita akan berbicara tentang mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Selain mandiri dalam mengambil keputusan, seorang anggota pramuka juga harus rajin dan mandiri. Nah, ini juga diajarkan di dalam pramuka ya. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan, contohnya merapikan kamar tidur sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri, membantu orang tua, membersihkan rumah. Nah, ini beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan mandiri yang dapat kita lakukan. Yang tadi dikatakan bahwa rajin dan mandiri ini juga merupakan pelajaran yang diajarkan di dalam pramuka dan sangat baik sekali ya, sangat baik sekali dalam pembentukan karakter kalian. Nah, selanjutnya masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menjadi cakap dan mandiri dalam melakukan kegiatan. Cakap ini apa? Cakap ini maksudnya adalah terampil gitu ya, terampil atau pandai dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, di dalam pramuka, anggota yang cakap dalam segala bidang akan diberikan tanda kecakapan khusus. Nah, ini kalau di dalam pramuka, jika salah satu anggota pramuka yang memiliki keterampilan atau kecakapan khusus itu akan diberi sebuah tanda, yaitu tanda kecakapan atau tanda keterampilan khusus. Nah, anggota yang cakap dalam segala bidang akan diberi tanda gitu ya. Tanda tersebut sebagai salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum yang digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Nah, ini yang membedakan setiap anggota pramuka ya. Jadi ada tanda khusus, ada yang tanda umum. Nah, tanda umum ini didapat oleh semua anggota pramuka, termasuklah lambang pramuka itu, termasuk tanda umum ya. Nanti kita akan lihat simbol-simbol atau tanda-tanda yang terdapat di kegiatan pramuka begitu. Sedangkan tanda khusus ini, seperti yang tadi disampaikan, tanda khusus ini adalah tanda yang hanya dimiliki oleh seorang anggota pramuka yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Selanjutnya, ya, mandiri saat melaksanakan ibadah. Nah, selain mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam mengerjakan pekerjaan rumah, di dalam kegiatan pramuka juga diajarkan bahwa setiap anggotanya harus mandiri dalam beribadah. Nah, terlihat ketika melaksanakan ibadah dengan kesadaran diri sendiri. Taat beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satunya janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat beribadah juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi dari sila pertama Pancasila ini adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila ini adalah bintang. Nah, ingat ya, lambang dari sila pertama Pancasila itu adalah bintang. Nah, ini merupakan salah satu yang diajarkan juga di dalam Pancasila, di dalam pramuka ya maksudnya. Nah, kenapa bintang? Nah, bintang di situ ya, kalau kita melihat bintang itu adalah benda langit yang terang begitu ya. Nah, kenapa dilambangkan dengan bintang? Karena Tuhan ya, Tuhan atau Yesus yang kita kenal, yang kita percaya itu memberi terang bagi kehidupan kita begitu. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Nah, kemudian sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Kemudian yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Nah, ini beberapa contoh pengamalan atau sikap dalam mengamalkan sila pertama Pancasila begitu ya. Dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang menunjukkan
sikap kita mengamalkan sila Pancasila. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari kegiatan berkelompok. Dalam kelompok dibutuhkan sebuah kerjasama. Bekerja sama dalam kelompok adalah hal yang sangat menyenangkan. Selain itu, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, seperti yang sering Mister sampaikan, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, di mana kita hidup di masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita ditakdirkan untuk hidup berkelompok, oleh karena itu saling bekerja sama itu sangat penting. Nah, di dalam anggota pramuka itu juga diajarkan untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan setiap kegiatan di dalam pramuka. Nah, anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh dari kegiatan berkelompok itu adalah mendirikan tenda. Nah, ini salah satu contohnya, ya, mendirikan tenda. Lalu anggota pramuka dilatih untuk bekerja sama dan saling menghargai. Nah, ini juga diajarkan di dalam pramuka, bahwa setiap anggota pramuka itu wajib dan harus, ya, bekerja sama dengan anggota lainnya dan saling menghargai. Ini penting. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia, di mana pada sila ini memiliki lambang pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena mengambil filosofi atau sejarah bahwa pohon beringin itu adalah pohon yang besar yang memiliki akar tunggang yang sangat dalam, sehingga dari pohon beringin ini diartikan kita sebagai seorang anggota pramuka, sebagai bangsa Indonesia harus teguh, kemudian kita harus setia pada tanah air kita, begitu ya. Kemudian kita sebagai warga negara, sebagai individu di dalam kelompok masyarakat, kita harus juga menjadi seorang pelindung, harus bisa juga menjadi pemersatu bangsa, begitu ya. Nah, makanya di dalam Pancasila ini digunakan simbol pohon beringin, dan di dalam pramuka juga itu diajarkan, ya, karena kita diwajibkan untuk saling bekerja sama. Nah, berikutnya tabel pengamalan dari sila Pancasila. Nah, sikap perilaku. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, ya, sambil dibaca, ya. Memberi bantuan kepada orang lain itu adalah bunyi dari sila atau pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi. Nah, sebuah kelompok dalam pramuka dipimpin oleh ketua kelompok. Dalam kelompok, segala tugas harus dikerjakan bersama-sama. Pembagian tugas harus dilakukan dengan adil. Nah, ingat, harus adil dan merata. Nah, ini juga tertuang di dalam sila kelima Pancasila, ya. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya adalah padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Ini menyimbolkan sandang dan pangan, begitu ya. Padi ini adalah pangan, sedangkan kapas ini adalah sandang. Dimana di pertemuan sebelumnya, di tema sebelumnya kita sudah membahas tentang sandang dan pangan ini. Nah, artinya di dalam sila kelima ini harapannya seluruh masyarakat tidak membeda-bedakan. Artinya semua itu adil, ya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua itu sama, ya. Semua harus wajib mendapat makanan pokok, yaitu beras, dan mendapatkan kebutuhan pokok lainnya, yaitu pakaian, gitu ya. Semua itu hak setiap warga negara, gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa pilihan, ada beberapa pernyataan yang masih acak. Nah, kalian boleh siapkan buku kalian, ya, buku kalian siapkan, boleh dicoba. Nah, misalnya membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini merupakan pengamalan sila keberapa misalnya. Kemudian bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sila keberapa. Kemudian mengerjakan tugas kelompok, ini sila keberapa. Kemudian mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan, ini sila keberapa. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, ini juga merupakan
contoh dari pengamalan setiap butir sila di dalam Pancasila, ya. Nah, jadi sekian untuk materi PPKN-nya, ya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti sampaikan ke Miss atau ke Misternya. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Selamat belajar dan merdeka belajar. Semangat selalu. Terima kasih. Nah, baiklah. Jika tadi kita sudah membahas materi tentang PPKN ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi bahasa Indonesia. Nah, kita masih berbicara tentang kegiatan pramuka. Nah, tadi sempat disinggung tentang tanda-tanda di dalam pramuka ya. Nah, kalau kita lihat ini banyak sekali tanda-tanda yang ada di dalam pramuka ya. Nah, jika kalau kita lihat di sini ada tanda pramuka, tanda pandu dunia. Nah, ini salah satu tanda umum yang tadi Mister sebutkan ya, tanda umum. Begitu juga dengan tanda tutup kepala, tanda pelantikan. Nah, ini adalah tanda umum. Ini juga tanda umum. Nah, yang tadi Mister katakan sebagai tanda khusus adalah ini ada beberapa misalnya tanda-tanda kecakapan khusus atau keterampilan khusus itu nanti ada di bagian bawah ya, nanti kita bahas. Nah, ini sedikit gambaran beberapa tanda atau simbol yang ada di dalam pramuka ya. Nanti kalian boleh lihat lagi di bagian di PDF-nya ya, sambil kalian teliti diperbesar karena ini agak kecil ya, jadi agak susah kita lihat. Nah, ini jadi jika ada nanti yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tanda-tanda ini, silakan nanti seperti yang tadi Mister sampaikan, kamu buat pertanyaan dan sampaikan kepada Mister atau Miss-nya. Nah, tanda barung ini ya, tanda barung ini adalah tanda kelompok ya, tanda kelompok. Nah, ini nama ya, ini wilayah ya, kemudian pita ini nomor, boleh dikatakan sebagai nomor anggota ya. Kemudian ini simbol daerah atau logo daerah, kemudian ini tanda jabatannya, pangkatnya begitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini tanda pramuka, tanda pelantikan ya. Kemudian ini tanda tutup kepala, ini tanda kecakapan umum ya. Kemudian tanda kecakapan khusus. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada kecakapan khusus atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh anggota pramuka ini. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih terlihat ya. Jadi ini ada tanda kecakapan khusus. Jadi ini maksudnya seorang anggota pramuka memiliki keterampilan dalam mendirikan tenda begitu ya. Kalau kita lihat di sini simbolnya adalah tenda. Kemudian yang kedua ini tanda pelantikan. Artinya jika anggota pramuka sudah memiliki tanda ini, artinya sudah dilantik sebagai anggota pramuka. Nah, ini adalah tanda umum ya, tanda yang dimiliki oleh semua anggota pramuka, dan ini juga tanda yang dimiliki oleh anggota pramuka. Namun setiap anggota pramuka memiliki warna yang berbeda karena ini adalah tanda barung atau tanda kelompok. Ingat ya, barung ini adalah kelompok. Jadi simbol segitiga ini, segitiga sama sisi ini adalah tanda kelompok. Nah, nanti setiap kelompok memiliki warna yang berbeda-beda. Begitu juga dengan ini pandu dunia ya. Nah, ini adalah simbol atau lambang pramuka yang dikenal di dunia, yang diakui oleh dunia, maksudnya secara dunia begitu ya. Ini kan untuk pramuka Indonesia. Nah, ini untuk yang dunia. Kemudian jabatan. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatannya ya, yang baloknya 3, ada baloknya 2, kemudian ada baloknya 1. Balok 3 itu pemimpin barung utama. Balok yang kedua itu pemimpin barung ya. Kemudian yang balok 1 itu adalah wakil pemimpin barung. Nah, ini nomor gugusnya, nomor gugus depan atau nomor anggota kepramukaan.
Nah, ini bed namanya atau papan nama. Kemudian ini juga ada berbagai macam tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Nah, ini wajib 10 buah. Jadi banyak ya. Ini kecakapan dalam penanganan kesehatan misalnya. Nah, ini jeli atau teliti, atau ini nanti boleh kalian lihat lagi ya, atau tanyakan lagi nanti dengan miss atau misternya. Ini memiliki keahlian dalam memasak, ini mendirikan tenda ya. Nah, jadi masih banyak tanda-tanda kecakapan ya, bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Nah, selain sebagai penghargaan, tanda kecakapan khusus ini diberikan kepada anggota pramuka agar setiap anggota pramuka yang menerimanya itu bersemangat begitu ya. Kemudian tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, di sini nanti kalian boleh lingkari ya. Boleh kalian pilih nanti di PDF yang nanti akan dibagikan juga. Nanti kalian boleh perhatikan mana yang merupakan kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, tadi gak ada gambar Udin di atas ya. Kemudian lingkari yang dimiliki oleh ini kecakapan khusus. Nah, ini boleh tandai juga nanti ya. Selanjutnya, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Nah, untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan ya. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi. Nah, jadi siaga, penggalang, dan purwa ini adalah, kemudian madya ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam pramuka ya. Seperti di dalam kelas juga ada tingkatannya, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, sekretaris, dan anggota lainnya begitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya begitu. Nah, tanda keterampilan khusus menabung untuk pramuka penggalang ini, tampilan menabung ya. Kemudian untuk menabung untuk pramuka siaga jadi berbeda ya. Kemudian ini adalah contoh kecakapan yang dimiliki seorang anggota pramuka jika dia memiliki keterampilan dalam seni ya, seperti menari ya gitu. Nah, anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus yang termasuk menari ini adalah kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, ini ya. Jadi yang memiliki kecakapan menari ini mendapatkan tanda kecakapan khusus ya, yaitu di bidang patriotisme dan seni budaya begitu. Kemudian nah ini ya, nanti boleh dibaca lagi di PDF-nya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Nah, ini kembali lagi ke simbol yang digunakan untuk pramuka ya, itu tunas kelapa. Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya gitu. Nanti kalian boleh baca lagi di PDF. Nah, ya, jadi itu tadi, nanti boleh kalian baca lagi karena di sini sudah lengkap artinya apa, maknanya apa gitu ya. Nah, semoga materi ini dapat kalian pahami. Jika ada pertanyaan nanti silakan dicatat pertanyaannya. Boleh nanti tanyakan dengan Miss dan Mister ya. Kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Khususnya materi matematika. Secara garis besar untuk subtema 2 ini akan membahas materi persegi, persegi panjang, kemudian segitiga sama sisi. Nah,
sifat persegi. Pertama, keempat sisinya sama besar, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, memiliki 4 buah simetri lipat dan memiliki 4 buah simetri putar. Ini juga sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Dan keempat, sisinya sama panjang. Yang mana saja? Sisi AB sama panjang dengan BC, CD, dan AD. Jadi keempat sisinya sama panjang. Nah, kemudian selanjutnya sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB berhadapan dengan CD dan dia sejajar. Nah, kemudian BC dan AD yang berhadapan ini sejajar. Kemudian tiap-tiap sudutnya sama besar. Yang mana saja sudutnya? Yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Besarnya 90 derajat. Ingat bahwa sudut yang besarnya 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Oke, selanjutnya persegi panjang. Nah, apa perbedaan persegi dan persegi panjang? Nah, kita lihat. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi yang membedakan persegi panjang dengan persegi itu adalah pada ini, sisi-sisi yang berhadapannya sama panjang dan sejajar. Nah, contoh bendanya yang berbentuk persegi panjang, misalkan di sini adalah lapangan sepak bola, kemudian jendela dan meja. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada lapangan sepak bola, sisi yang berhadapan yang ini dan yang ini dia sama panjang dan sejajar. Sedangkan sisi kiri dan sisi kanan itu berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, tentunya sisi depan dan sisi samping kiri ini tidak sama panjang dan sejajar karena dia tidak berhadapan. Kan? Nah, juga sama seperti jendela, meja yang juga merupakan contoh persegi panjang. Tapi ingat, tidak semua jendela dan meja merupakan berbentuk persegi panjang. Ada juga yang persegi dan banyak bentuk lainnya. Nah, kemudian sifat-sifat persegi panjang memiliki 2 buah simetri lipat, memiliki 2 buah simetri putar. Ini sudah dibahas. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi yang mana saja? AB dan DC itu sama panjang dan mereka berhadapan. Sisi AD berhadapan dengan sisi BC dan mereka sama panjang. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, AB itu sejajar dengan DC. Jadi kalau AB sejajar dengan DC. Kemudian sisi AD juga sejajar dengan BC. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D di sini besarnya adalah 90 derajat. Ingat, kalau 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Oke, bangun yang terakhir yang kita bahas di subtema 2 adalah bangun segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kita bisa lihat contoh benda berbentuk segitiga sama sisi. Yang pertama adalah piramida, kemudian tenda. Nah, untuk tenda sendiri, sisi mana yang merupakan segitiga sama sisi? Jadi yang bagian depan ini bagian depan pada tenda merupakan contoh dari segitiga sama sisi. Kemudian atap rumah yang Miss contohkan di sini yang berwarna hijau. Tapi ingat, tidak semua juga tenda dan atap rumah berbentuknya segitiga sama sisi. Oke, kemudian sifat-sifat segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Ingat bahwa sisinya sama panjang, yaitu sisi AB, kemudian sisi AC dan BC mempunyai panjang yang sama. Ya, ini yang membedakannya dengan segitiga yang lainnya. Ingat, segitiga itu banyak macamnya. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang serta lainnya. Seperti itu. Kemudian ketiga sudutnya sama besar. Jadi sudut A, sudut
yaitu 60 derajat, yaitu yang merupakan sudut lancip. Jadi kalau ingat, sudut yang kurang dari 90 derajat merupakan sudut lancip. Kemudian dia mempunyai 3 simetri putar dan mempunyai 3 simetri lipat. Oke, selanjutnya, nah kita akan melihat persamaan dan perbedaan antara segitiga sama sisi, persegi dan persegi panjang dilihat berdasarkan ciri-ciri. Jadi ada banyak sisi, banyak titik sudut, dan ukuran sisi yang dimiliki. Nah, berdasarkan ciri yang pertama, banyak sisi, dapat kita lihat bahwa segitiga sama sisi memiliki 3 sisi. Nah, persegi dan persegi panjang memiliki banyak sisi yang sama, yaitu 4 sisi. Kemudian berdasarkan banyak titik sudut. Nah, pada segitiga sama sisi dia memiliki 3 titik sudut saja. Sedangkan persegi dan persegi panjang memiliki banyak titik sudut yang sama, yaitu 4. Kemudian pada ukuran sisi yang dimiliki. Nah, segitiga sama sisi dan persegi memiliki persamaan berdasarkan ukuran sisi yang dimiliki. Jadi pada segitiga sama sisi dan persegi itu sama-sama panjang, ya. Sama panjang. Sedangkan untuk persegi panjang hanya sisi sejajar saja yang sama panjang. Jadi dari tabel ini kita bisa pelajari dengan lebih mudah persamaan dan perbedaan dari segitiga sama sisi, persegi dan persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa pada setiap rangkuman Miss memberikan soal latihan. Nah, ada 1 sampai 4 soal latihan. Nah, silakan untuk kalian coba terlebih dahulu di selembar kertas. Namun tidak perlu dikumpul karena kalian bisa langsung mencocokkan jawaban kalian di akhir halaman ya. Jadi tidak perlu dikumpul, kalian bisa langsung cocokkan. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian telah mengerti materi yang telah dijelaskan atau kita bahas bersama.